Allahumma a'tini nura waj'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Bertemu kembali dalam pelajaran fikih kita dengan kitab Minhajul Muslim, tepatnya halaman 162. Silahkan dibuka halaman 162. Al-faslul khamisu fit tayammum, yaitu pasal yang kelima tentang tayammum. Wa fihi salasu mawad, di dalamnya ada 3 materi. Al-madatul ula, materi yang pertama, fi masyru'iyatihi wa liman yusra'u lahu, yaitu disyariatkannya tayammum dan untuk siapa tayammum tersebut. Yang pertama, yang bagian A, masyru'iyatu, disyariatkannya. At-tayammum masyru'un bil Qur'anil Karim, tayammum itu disyariatkan ada di dalam Al-Qur'anil Karim wa sunnati syarifah, dan di dalam sunnah, yaitu hadis yang mulia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda, apabila kalian sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang kalian setelah buang air, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan yaitu jima, falam tajidu ma, dan tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. An-Nisa ayat 43. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari hadis sunnah syarifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslim, tanah itu wudunya orang Islam. Wa illam yajid al-ma', walaupun tidak menemukan air, asyara sinin, yaitu 10 tahun. Kemudian bagian ba, liman yusra, untuk siapa disyariatkannya tayammum. Yusra'u tayammum liman lam yajid al-ma' ba'da talabihi talaban la yashukku ala mislihi, disyariatkannya tayammum itu bagi orang yang tidak menemukan air setelah ia mencari-carinya dengan kesusahannya. Aw wajadahu wa lam yaqdir ala istimalihi limaradihi, atau ia mendapatkan air, menemukan air, akan tetapi ia tidak kuat, tidak mampu menggunakannya, limaradin, karena sakit. Au kana yakhsha bi istimalihi ziyadatal marad, atau takut ketika menggunakan air akan bertambah sakitnya. Au ta'khir al-buraq, atau sembuhnya akan lama dari sakit tersebut. Au kana la yaqdiru 'ala al-harakah, atau ia tidak mampu untuk bergerak nyampai kepada air tersebut. Walam yajid man yunawiluhu iyahu, dan tidak menemukan orang yang memberikan air kepadanya. Wa amma man wajada qalilan minal ma', dan adapun orang yang menemukan air sedikit, layak fihi lituhri, dan tidak mencukupinya untuk mensucikannya berwudu, kullihi, seluruhnya, semuanya, fa innahu yatawaddau bihi fi ba'di a'dha'ihi, maka dia berwudu sebagian anggota tubuhnya, anggota badannya, summa yatayammamu lima baqiya, kemudian ia bertayamum dengan apa yang belum diwudu'i, yaitu sisa anggota tubuhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surat At-Taghabun ayat 16. Al-madatu tsaniyah, materi yang kedua, fi furudi tayammum wa sunanihi, yaitu wajib-wajibnya tayammum dan sunnah-sunnahnya. Bagian A, furuduhu, wajib-wajibnya, yaitu furud tayammum, wajib-wajibnya tayammum. Yang pertama, an-niyah, yaitu kita berniat di dalam hati, ya, ingat niatnya di dalam hati. Li khabarin, sebagaimana kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu bergantung daripada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Fayanwi al-mutayammimu
istibahatan masyru' min salatin wa nahwiha bi fi'lihi at-tayammum. Maka berniat dengan tayamum tersebut untuk memperbolehkan dia sholat dan yang semacamnya dengan melakukan tayamum tersebut. Yang kedua, kewajiban tayamum as-sha'idut tahir, yaitu tanah yang suci, liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Kemudian yang ketiga, ad-darbatul ula, yaitu pukulan pertama, tepukan tangan kita ke tanah. Wahia wad'ul yadaini 'ala turab, yaitu meletakkan kedua telapak tangan kita ke tanah atau ke tempat yang ada debunya. Yang keempat, kewajiban yang keempat, mashul wajhi wal kaffain, yaitu mengusap wajah dan mengusap dua pergelangan atau dua telapak tangan. Liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum aydikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Kemudian bagian ba, yaitu sunanut tayammum, sunah tayammum, yaitu yang pertama at-tasmiyah. Apa itu at-tasmiyah? Hiya qaulu bismillah, yaitu ucapan bismillah, itulah namanya tasmiyah. Idh hiya masru'atun fi kulli amalin dibalin, karena ia disyariatkan dalam setiap perkara yang penting. Yang kedua, ad-darbatus tsaniyah, yaitu memukulkan tangan kita kedua kalinya. Id ula fardun, karena tadi yang pertama menepukkan tangan kita yang pertama itu adalah kewajiban. Wa takfi fihi, dan cukup. Wa tsaniyah sunnah, adapun menepukkan tangan kita ke tanah kedua kalinya itu disunnahkan. Yang ketiga, mashu dzira'aini ma'al kaffaini, mengusap kedua lengan ma'al kaffaini, dengan kedua tangannya. Idlau iqtasaru ala mashil kaffaini la ajza'ahu, apabila kita mencukupkannya hanya mengusap sampai pergelangan saja, maka itu mencukupi, tidak mengapa. Wa inna ma yamsahu dzira'aini ihtiyatan, adapun kita mengusap sampai kepada lengan, ya, sampai kepada lengan, itu keberhati-hatian saja. Wadhalika lil khilaf fi makna yadaini fil ayah, itu karena khilaf di dalam ayat tentang makna yadaini, kedua tangan. Hal huma al kafani wahdahuma, apakah itu hanya telapak tangan sampai pergelangan saja, au huma ma'adhira'aini ila mirfaqaini, atau dua tangan itu adalah pergelangan sampai siku. Kemudian setelahnya al-madatus tsalisah, yaitu materi yang ketiga, fima yanqudu tayammum wa ma yubahu bihi, apa-apa yang membatalkan tayammum dan apa yang diperbolehkan dengannya. Yang pertama, ma yanqudu tayammum, apa yang membatalkan tayammum. Yanqudu tayammum syai'an, yang membatalkan tayammum ada dua. Yang pertama, kullu ma yanqudul wudu id huwa badlun anhu, yaitu setiap apa yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum, karena tayamum ini adalah pengganti daripada wudu tersebut. Yang kedua, wujudul ma' liman udimahu qabla ayyadkhula fi shalat aw asna'iha. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah seseorang menemukan air bagi siapa yang tidak menemukannya sebelum itu, ketika sebelum masuk sholat atau sedang sholat. Amma idza faragha minas shalah, adapun ketika selesai dari sholat, faqad shahhat sholatuhu, maka sholatnya sah, tidak perlu berwudu lagi kemudian sholat lagi, tidak. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang sholat. Idza wajadal ma', apabila ia menemukan air setelah selesai sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu salatan fi yaumin marratain, janganlah kalian sholat dengan suatu sholat dua kali dalam sehari. Misalkan kita sholat duhur dua kali misalkan sehari, jangan. Kemudian bagian ba, mayubahu bitayamum, apa yang diperbolehkan bagi orang yang bertayamum. Yubahu bitayamum kullu ma kana mamnu'an qablahu min sholatin aw tawafin, diperbolehkan bagi orang yang bertayamum setiap apa yang dilarang sebelumnya, apakah itu sholat, apakah itu tawaf.
au masu mushaf atau menyentuh mushaf Al-Qur'an, au qiraatil Qur'an atau membaca Al-Qur'an, au muksin fi masjid atau berdiam diri di masjid. Kemudian berikutnya al-madatul rabiyah fi kaifiyatit tayammum, yaitu materi yang keempat tentang tata cara tayammum. Kaifiyatut tayammum tata cara tayammum yaitu ayakul bismillah. Pertama yaitu kita mengucapkan bismillah. Nawiyan istibahatan ma yatayammama lahu bi fi'li tayammum, yaitu berniat untuk memperbolehkan kita melakukan sesuatu setelah tayammum tersebut. Summa yadriba bi kafaihi wajhal ardi min turab, kemudian kita memukulkan kedua telapak tangan kita ke muka bumi yang dimana di dalamnya ada tanah, au ramalin atau di dalamnya ada pasir, au hijarah atau batu, au sabakhatin wa nahwiha atau tanah yang keras pun tidak mengapa, yang semacamnya. Wala ba'sa ayyang fudo al-ghubar min kafaihi, dan tidak mengapa mengebaskan tanah yang ada di tangan kita dengan nafdon khafifan, dengan kibasan yang ringan. Sumayyam saha wajhahu mashatan wahidah, kemudian mengusapkan wajahnya dengan satu usapan. Sumayyadriba insya'a bikafahi, kemudian ia memukulkan kembali kedua telapak tangannya apabila ia inginkan. Al-ardo yaitu di muka bumi tadi, fayam saha kafaihi, maka ia usap kedua tangannya ma'adiraihi dengan lengannya ilal mirfaqaini sampai ke siku apabila ia inginkan, wa in iqtasara al kaffaini ajza'ahu, dan apabila mencukupkannya hanya sampai pergelangan saja maka itu mencukupinya di dalam tayamum, tidak sampai kepada siku. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.